Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Ilmiah Dogo Saputra dengan NIM 222211110129, Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kuliah tamu farmasi industri 2. Pada industri farmasi, untuk mengetahui kolom yang sesuai dapat dilihat pada USP kromatografi kolom. Apabila pada monografi tidak menunjukkan hasil yang sesuai dengan parameter uji kesesuaian sistem, dapat dilakukan beberapa penyesuaian pada monografi, yaitu isokratik separation atau gradient separation. Pada isokratik, komposisi fase gerak tidak berubah sepanjang waktu, sedangkan pada gradient fase gerak bisa berubah seiring waktu. Kemudian untuk tujuan adjustment ada dua, yaitu yang pertama memenuhi kriteria uji kesesuaian sistem, yang kedua ketersediaan kolom. Kemudian ini ada kriteria penerimaan disolusi, dinyatakan sebagai persentase bobot bahan aktif terlarut terhadap bobot label. Kemudian umumnya dalam rentang 75% sampai 80%. Kemudian ini adalah kriteria penerimaan sediaan yang cepat larut atau immediate release. Yang pertama, masing-masing bejana terdapat 6 sampel tablet yang akan diuji pada tahap S1 plus 5%. Apabila salah satu sampel yang diuji tidak sesuai dengan kriteria penerimaan, maka ditambah 6 sampel tablet lagi sehingga terdapat 12 data sampel dan mengikuti tahap S2 dengan catatan tidak ada salah satu unit yang nilainya kurang dari -15%. Namun, apabila masih terdapat sampel yang tidak sesuai dengan kriteria S2, maka ditambah 12 sampel lagi dan mengikuti kriteria pada tahap S3. Kemudian kriteria penerimaan pelet, syarat sampel dapat dilakukan uji sampel gabungan, yaitu yang pertama merupakan sediaan lepas segera, yang kedua zat aktif tidak memiliki masalah bioavailabilitas, yang ketiga obat tidak punya indeks terapi sempit, yang keempat obat punya sejarah disolusi yang lengkap. Kemudian transfer metode analisa, yaitu ada dua, yaitu yang pertama comparative testing, paling umum digunakan bagian analytical development. Kemudian yang kedua untuk metode yang sudah tervalidasi, QC penerima metode dan melakukan pengujian. Kemudian yang terakhir, sampel homogen dianalisis oleh sending unit dan RU receiving unit dibandingkan secara statistik. Kemudian yang kedua ada co-validation, yaitu sending unit dan receiving unit melakukan validasi bersama analytical development dan QC. Kemudian metode belum tervalidasi. Kemudian ada juga revalidasi, yaitu tentang receiving unit mengulangi validasi, kemudian tidak bisa menjamin ekivalensi hasil sending unit dan receiving unit. Kemudian ada transfer waiver, membuat justifikasi bahwa transfer metode tidak perlu dilakukan. Ini untuk produk existing, kemudian prosedur analisa yang telah digunakan, personil SU pindah ke RU. Kemudian uji stabilitas, prinsipnya menjamin stabilitas produk, kemudian menjaga spesifikasi produk sesuai FI, kemudian dikemas dengan bahan kemas tertentu seperti botol, blister, strip. Kemudian disimpan sesuai kondisi yang telah ditetapkan, seperti pengaturan suhu, kemudian periode waktu tertentu. Kemudian yang kedua ada tujuan, yaitu ada pengembangan, registrasi, post market. Untuk pengembangan, membandingkan formula, proses, dan bahan kemas yang paling stabil. Kemudian registrasi, dokumen yang dibutuhkan yaitu laporan stabilitas. Yang terakhir ada post market, melindungi klaim apabila ada komplain dilihat dari data uji stabilitas.
Kemudian ada beberapa jenis uji stabilitas, yaitu stabilitas dipercepat atau accelerated, kemudian stabilitas jangka panjang long term, ada in-use stability, kemudian stress testing. Tiga uji stabilitas teratas adalah uji stabilitas yang biasa diminta untuk proses registrasi. Pada saat melakukan uji stabilitas harus mengerti waktu penyimpanannya, apakah mau dilakukan tanpa RH atau dengan RH. Dilakukan dengan suhu berapa, kemudian lama penyimpanan. Kemudian pada umumnya kondisi mengikuti zona 4B. Untuk long term itu memakai suhu 38 derajat, RH 75, sedangkan long explored 40, kondisi penyimpanan bisa memakai studi preformulasi dan produk komparator. Kemudian ini ada desain uji stabilitas, yaitu ada kondisi penyimpanan, parameter uji, spesifikasi, pemilihan batch, kemudian waktu pengujian. Untuk pemilihan batch, untuk registrasi proses, formula, dan kemasan dipilih batch yang sesuai dengan produk komersial. Jumlah batch, yang pertama lepas cepat, zat aktif stabil 2 batch, yang kedua lepas lambat atau termodifikasi, zat aktif tidak stabil atau 3 batch. Kemudian waktu pengujian, ini yang pertama ada uji stabilitas interval pengujian. Tahun pertama tiap 3 bulan, tahun kedua tiap 6 bulan, tahun ketiga dan seterusnya, yaitu tahunan. Sedangkan acuan lama pengujian ada 2, studi preformulasi dan produk komparator. Parameter dan spesifikasi pengujian, yang pertama tidak harus sama dengan spesifikasi pengujian pada produk jadi. Yang kedua, perlu justifikasi penetapan parameter, spesifikasi, dan interval pengujian. Kemudian in-use stability dilakukan pada produk yang dibuka dan tidak langsung habis. Berapa lama setelah produk dibuka dapat digunakan multiple dose produk. Setelah dibuka tahu direkonstitusi, kemudian jumlah batch ada 2, minimal interval pengujian awal itu 2 batch dan akhir itu 1 batch. Misal mengeklaim 24 bulan harus mempunyai data stabilitas 0 dan 24 bulan. Misal mengeklaim ED 36 bulan harus mempunyai data in use di awal dan menjelang 36. Contoh in use yaitu punya injeksi, kemudian injeksinya diklaim bisa diberikan selama 10-30 menit dengan pelarut apa, harus dicantumkan di brosur karena itu menjadi patokan di rumah sakit. Penyimpanannya di suhu ruang umumnya di bawah 30 atau 25 derajat Celcius. Kemudian stress testing umumnya dilakukan pada saat pengembangan memberikan kondisi ekstrim, yaitu suhu dingin, freeze thaw testing, photostability testing, membandingkan spektra bahan dan sumber cahaya. Jika overlap artinya sediaan dapat menyerap cahaya. Kemudian ada uji bioavailabilitas dan uji bioekuivalensi. Bioekuivalensi yaitu ekuivalensi farmaseutik atau alternatif farmaseutik, yaitu meniru sama persis mulai dari bentuk garam, kekuatan, bahkan bentuk sediaan. Pada pemberian dengan dosis molar yang sama menghasilkan bioavailabilitas yang sebanding atau efek sama. Sedangkan bioavailabilitas yaitu kecepatan jumlah bahan aktif atau senyawa aktif
terserap dari produk obat tersedia di tempat kerjanya. Kemudian ini ada uji ekivalensi bertujuan untuk membuktikan produk obat tiruan sebanding dengan obat yang ditiru. Ada dua jenis, yaitu uji in vivo atau bioekivalensi menggunakan subjek manusia. Yang pertama itu ada uji farmakokinetik berkaitan dengan atma atau kinetika obat dalam tubuh. Yang kedua ada uji farmakodinamik, bagaimana obat memberikan pengaruh ke dalam tubuh atau respon tubuh terhadap obat. Kemudian ada uji klinik. Untuk yang kedua ada in vitro atau uji disolusi terbanding. Ada uji BCS, yaitu BCS 1 permeabilitas dan kelarutan tinggi. Untuk BCS 2 permeabilitas tinggi, kelarutan rendah. Untuk BCS ketiga permeabilitas rendah, kelarutan tinggi. Untuk BCS 4 yaitu permeabilitas dan kelarutan rendah. Yang kedua yaitu ada potensi. Kemudian kapan biowafer dilakukan? Kemudian kapan boleh melakukan uji dosis terbanding? Berdasarkan potensi kriteria, yaitu bentuk sediaan sama tapi memiliki potensi yang berbeda. Kemudian produsen dan tempat produksi sama. Proporsi zat aktif dan eksipien yaitu sama. Kemudian yang kedua, zat aktif sangat poten memiliki jenis dan jumlah eksipien sama. Kemudian pengisi dapat dikurangi, jenis dan jumlah eksipien lain persis sama. Untuk kapan biowafer dilakukan berdasarkan potensi, misal mempunyai azitromisin 500 mg yang sudah lolos uji BE dan ada azitromisin 250 mg. Boleh tidak melakukan uji pada azitromisin 250 mg asalkan memiliki kriteria seperti yang saya sebutkan tadi, bentuk sediaan sama tapi memiliki potensi yang berbeda, kemudian produsen dan tempat produksi sama, kemudian proporsi zat aktif eksipien itu sama, zat aktif sangat poten, jenis dan jumlah eksipien itu sama, kemudian pengisi dapat dikurangi, jenis dan jumlah eksipien lain sama persis. Kemudian ini ada bagan tablet X10 mg. Kemudian penjelasannya adalah apabila mau membuat tablet yang kekuatannya separuhnya 5 mg dari yang lolos uji bioekivalensi, ada 3 alternatif yang dibutuhkan sehingga tidak perlu dilakukan uji bioekivalensi lagi, yaitu dengan melakukan uji disolusi terbanding antara tablet 5 mg ke tablet 10 mg dengan cara yaitu eksipien 95 mg, bobot tablet 100 mg, kemudian eksipien 190 mg dengan bobot tablet 195 mg, kemudian eksipien 195 mg, bobot tablet 200 mg. Kemudian ini ada tahap pelaksanaan uji bioekivalensi. Yang pertama ada validasi metode bioanalitik, itu ada review, kriteria inklusi, eksklusi subjek, teknis pemilihan obat, titik sampling, kondisi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada pembuatan protokol, persetujuan protokol uji BE, BPOM, dan komisi etik, kemudian pengumpulan dokumen, kemudian pemilihan sukarelawan, pemberian obat dan pengambilan sampling, monitoring, analisis obat, kode breaking, dan laporan. Untuk kode breaking merupakan hasil analisa sampel darah yang umumnya tidak diketahui punya subjek siapa dan yang obatnya punya kita atau produk komparator. Pada kode breaking ini akan dibuka semua kode konsentrasi dari subjek, produk uji, dan produk komparator. Kemudian dilakukan uji statistik untuk mengetahui apakah memenuhi kriteria uji pH atau tidak. Kemudian terakhir itu ada laporan uji bioekivalensi karena laporan ini dibutuhkan untuk registrasi. Kemudian kriteria bioekivalen itu ada 2 parameter, yaitu AUC 0 sampai T, kemudian T adalah waktu terakhir pengambilan darah, dan Cmax adalah
konsentrasi maksimal dalam darah dinyatakan bioekivalen bila rasio nilai rata geometrik AUCT per AUCR dan Cmax T per Cmax R sama dengan 1. Kemudian 90% confidence interval yaitu 80 sampai 125%. Kemudian untuk obat uji diproduksi pada fasilitas CPOB, yaitu obat uji batch uji sama dengan batch uji disolusi terbanding. Kemudian identik dengan produk komersial, besar batch 1/10 skala produksi atau 100.000 unit atau 100.000 unit terbesar. Obat uji ini harus diproduksi pada fasilitas COB. Batch yang digunakan harus sama dengan batch uji disolusi terbanding dan harus identik dengan produk komersial. Kemudian obat komparator menjadi penting karena ini merupakan jodoh produk kita. Karena jika salah memilih jodoh maka bioekivalensi ini sangat suram. Kemudian untuk obat komparator ini pemilihan batch sangat penting atau menjadi acuan. Kemudian batch uji disolusi terbanding perbedaan kadar kurang dari 5% kriteria memiliki izin edar di Indonesia. Bila tidak ada izin edar di Indonesia maka terdaftar di ICH dan negara asosiasinya. Kemudian obat kopi yang terbukti bioekivalen dengan obat inovator. Kemudian yang terakhir termasuk dalam daftar prekualifikasi di WHO. Kemudian uji disolusi terbanding yaitu pendekatan uji bioekivalensi media disolusi paling menggambarkan kondisi in vitro. pH ada 3, 1,2, 4,5 dan 6,8 yaitu kompendial. Surfaktan kurang dari 1%, kemudian biorelevan medium, kemudian parameter F2. Caranya ambil sampel pada waktu tertentu, kemudian melakukan perbandingan profil disolusi antara produk komparator dan produk uji. Tujuannya yang pertama prediksi atau pendekatan bahwa produk sesuai spesifikasi atau tidak. Kemudian yang kedua kepentingan dokumen registrasi. Yang ketiga ada bio-waiver. Kemudian apakah produk obat itu similar, menghitung similar faktor atau F2. Untuk similar faktor F2 ini, untuk menyatakan profil disolusi itu sebanding atau tidak dapat dihitung dengan similarity F2. Intinya adalah mengambil data produk uji dan produk komparatif sebanyak 12 bejana atau unit atau data, terus hitung rata-rata persentase disolusi dari setiap data baik produk komparator ataupun produk uji. Setelah dapat itu kemudian dimasukkan ke rumus. Nilai N merupakan jumlah titik sampling, misalnya 5 menit, 10 menit, 15 menit, maka jumlah titik samplingnya adalah 3. Di mana rumus F2 ini, F2 sama dengan 50 kali log dalam kurung 100 per akar 1 kurang lebih jumlah N, kemudian RT T2 per N. N itu jumlah titik sampling, sedangkan R persen rata-rata terlarut pada waktu T untuk produk komparator, sedangkan T persen rata-rata terlarut pada waktu T untuk produk uji. Kriteria F2 ini lebih dari atau sama dengan 50. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.